untuk pengajian kali ini ada satu pertanyaan saja yang ingin saya jawab. Ada yang mengirim pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa menurut Habib selebaran ini termasuk penyesatan karena menghalalkan memilih pemimpin dari kalangan kafir? Jadi ada selebaran yang dikeluarkan oleh Baitul Muslimin yang merupakan lembaga dakwah PDIP, lembaga dakwah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada dua selebaran. Intinya di selebaran ini digunakan dalil-dalil bahwa milih pemimpin kafir boleh. Dalil yang digunakan pertama, bahwa kenapa pada awalnya Islam melarang non-muslim jadi pemimpin, karena dalam konteks kezaliman. Sehingga nomor dua, kalau dalam konteks kedamaian tidak ada larangan. Begitu dalilnya. Sekarang ini kan dalam konteks kedamaian, bukan dalam konteks kezaliman. Jawabnya singkat saja, kekafiran adalah kezaliman yang terbesar, saudara. Tidak ada kezaliman lebih besar daripada kekafiran. Cukup itu menjadi jawaban. Jadi apa yang disampaikan di sini tidak sesuai dengan kaidah. Yang ketiga, kebinekaan adalah takdir Allah. Ambil berkahnya. Manusia beragam etnis dan agama tidak boleh saling mencerca atau saling mengkafirkan. Al-Quran sendiri menyebut Yahudi, Kristen, Buddha bukanlah kafir. Ini pendapat liberal. Jadi kalau dalam ajaran Islam, selain Islam adalah ini di sini ditulis Kristen, Hindu, Buddha bukan kafir. Jadi kalau kita milih pemimpin Kristen, bukan milih pemimpin kafir. Milih pemimpin Hindu, bukan milih pemimpin kafir. Nah ini sudah saya jawab dalam buku yang saya tulis dengan judul Hancurkan Liberalisme. Jadi agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Dalilnya Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah adalah agama dalilnya wa raditu lakumul Islama dina. Selain Islam diterima tidak oleh Allah? Tidak. Dalilnya wa may yattabi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi tinggal pilih aja. Jadi Allah yang menyatakan agama yang ada di sisi Allah Islam, yang diridai Allah Islam. Selain Islam Allah tidak terima. Mereka semua kafir, itu kata Quran. Tapi kata PDIP mereka nggak kafir. Ya silakan pilih mau ikut PDIP atau ikut Quran. Yang sudah jelas. Yang keempat, untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kerjasama dengan umat agama lain dan etnis lain. Buktinya Nabi bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Gak ada kaitan. Tutuplah ilmu ke negeri Cina, anggap ini hadis sahih, walaupun ini hadis sebetulnya dhaif. Bahkan sebagian ulama mengatakan la aslalah, tapi nggak ada masalah. Ada perbedaan di antara ulama tentang nilai hadis. Anggap ini hadis sahih. Emang ada kaitan dengan milih pemimpin? Tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Artinya apa? Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Emang artinya pilihlah
walau Cina, begitu. Nah, ini Nabi nggak pernah mengatakan pilihlah pemimpin walau Cina. Ada hadis begitu? Nggak ada. Kalau ada hadis begitu, saya pilih Cina, saudara. Nggak ada. Tapi andai kata hadis itu sahih, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Maksudnya walaupun jauh, jangan putus asa. Tuntut ilmu walau ke negeri yang jauh, saudara. Jelas tidak? Ini terlalu dipaksakan dalilnya, saudara. Terlalu dipaksakan. Dalil yang kelima diceritakan dulu zaman Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pernah mengangkat seorang pejabat dari orang-orang kafir. Saya nggak cerita. Harun Ar-Rasyid bukan nabi. Harun Ar-Rasyid bukan nabi. Harun Ar-Rasyid bukan ulama Rasyidin. Harun Ar-Rasyid bukan rujukan syar'i, saudara. Harun Ar-Rasyid bukan ulama. Harun Ar-Rasyid itu khalifah. Bisa benar, bisa salah. Perbuatannya tidak bisa jadi dalil. Selesai. Andai kata betul, bukan dalil. Kecuali, saudara, kalau Nabi pernah mengangkat seorang gubernur dari orang kafir. Buktikan kepada saya, Nabi pernah angkat pemimpin dari orang kafir. Tidak ada. Tapi Nabi memanfaatkan tenaga orang kafir. Ya, ada beberapa orang kafir Nabi ajak kerjasama untuk mengajarkan anak-anak orang Islam bahasa Ibrani, supaya nanti anak-anak orang Islam bisa menjadi duta-duta kalau berdakwah atau melakukan perjanjian dengan Bani Israel, supaya umat Islam tidak tertipu. Tidak apa-apa. Jadi kalau pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk orang-orang non-Islam, mereka jadi dokter, mereka jadi guru, nggak ada masalah. Kita nggak bicarakan itu. Kita bicarakan jadi pemimpin untuk umat Islam, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kemudian yang keenam, Islam mengecam orang yang bekerja dan menolak kerjasama dengan non-Muslim. Ya, memang Islam mengecam kalau kita mengecam orang-orang kafir. Islam memang mengecam kita kalau kita mencaci maki orang kafir. Tapi Islam nggak pernah mengecam kita kalau kita nggak milih orang kafir, saudara. Jadi jangan dibolak-balik. Ini dalil terlalu dipaksakan. Nah, baik. Yang berikutnya lagi, judulnya halal memilih pemimpin dari non-Muslim. Dalilnya kurang lebih sama. Dia pakai surat Al-Mumtahanah yang Allah menyatakan la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum Allah an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah berfirman bahwasanya Allah tidak melarang kamu berbuat baik, bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri ini. Betul, kita tidak dilarang berbuat baik, kita tidak dilarang bersikap adil, tapi kita dilarang kalau mengangkat mereka jadi pemimpin. Ini nggak ada kaitan, saudara. Jadi menurut dia, saudara, kita harus adil kepada orang kafir. Salah satu adilnya, suruh orang kafir jadi pemimpin. Apa ini pola pikirnya, saudara? Ini dia. Jadi ini cara berpikirnya kontraproduktif. Cara berpikirnya tidak tegak lurus. Jadi dalil-dalil ini tidak ada kaitan, dipaksa-paksakan. Nah, kalau dalil yang FPI keluarkan dalam maklumat jelas, kita tidak paksakan itu dalil, ada dalam Al-Quran, silakan buka, silakan baca, semua dilarang oleh Allah secara eksplisit. Nah, karena itu, kalau pertanyaannya apakah sebenarnya ini sesat? Ya, kalau memutarbalikan ayat jadi sesat. Ya. Kalau menarik-narik ayat dipaksa-paksa untuk membenarkan yang tidak benar, itu jadi sesat. Nah, jadi kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, udah nggak usah pakai ayat lah. Jangan ingin menghalalkan yang haram dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Saya tidak mau tahu PDIP mau pilih Ahok, Acong, Aceh. Saya tidak ikut campur. Saya bukan orang partai, saya bukan orang politik.
Saya hanya mengatakan dengan kawan-kawan di FPI, pilih pemimpin muslim. Titik. Haram kita memilih pemimpin kafir. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi nggak apa-apa, biarin aja anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi nanti ada saatnya anjing menggonggong timpuk sama batu. Ada saatnya pelan-pelan. Kira-kira jelas tidak? Memilih pemimpin yang beda agama, saudara. Ini yang tidak boleh kita langgar. Ayat-ayatnya silakan Anda baca dalam selebaran yang sudah dibagikan oleh FPI. Di sana ada 15 ayat lebih. Kita kemukakan satu persatu. Tidak boleh untuk memilih orang kafir jadi pemimpin. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Hei orang-orang beriman, jangan sekali-kali kau jadikan ayah-ayahmu dan saudara-saudaramu sebagai pemimpin jika mereka mendahulukan kekafiran atas keimanan. Bapak sendiri, saudara sendiri, kalau kafir gak boleh kita pilih jadi pemimpin, saudara. Apalagi orang lain. Nah, ini yang gak boleh kita lupa. Nah, Anda bisa ambil selebaran FPI. Di situ nama surah, ayat-ayatnya lengkap, dan itu semua merupakan dalil qat'i yang tidak bisa dipungkiri bahwa memilih pemimpin orang kafir adalah haram. Partai-partai itu mesti tahu diri. Partai mesti tahu diri. Oh, ini daerah mayoritas muslim, calonkan yang muslim. Oh, ini daerah mayoritas Hindu, calonkan yang Hindu. Gak ada masalah, saudara. Ini daerah yang mayoritas muslim, dicalonkan yang kafir. Ini partainya nggak tahu diri. Ini partainya tidak tahu diri. Yang dipikirin cuma perut. Siapa yang hidupnya mikir isi perutnya, harga dirinya sama sama yang keluar dari perut. Paham? Ya, bawa pulang. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi saya minta tolong Anda sampaikan kepada semua umat Islam dimanapun berada bahwa wajib memilih pemimpin yang beragama Islam. Kalau Anda pilih RT dan wakilnya, wajib pilih RT dan wakil yang beragama Islam. Kalau Anda pilih RW dan wakilnya, wajib Anda pilih RW dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau Anda pilih lurah dan wakilnya, wajib pilih lurah dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau Anda pilih camat dan wakilnya, wajib pilih camat dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau Anda pilih bupati dan wakilnya, wajib pilih bupati dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau Anda pilih yaitu wali kota dan wakilnya, wajib pilih wali kota dan wakilnya yang beragama Islam. Kalau Anda memilih gubernur dan wakilnya, wajib memilih gubernur dan wakilnya yang juga beragama Islam. Kalau Anda memilih presiden dan wakilnya, wajib memilih presiden dan wakilnya yang beragama Islam. Kecuali kalau Anda tinggal di tempat mayoritas kafir, saudara. Kecuali Anda tinggal di Amerika, ada dua calon presiden Amerika, dua-duanya kafir. Yang satu benci sama Islam. Pokoknya kalau dia menang, semua masjid ditutup. Yang satu lagi tidak memusuhi Islam. Kalau dia menang, dia tidak akan tutup masjid. Dia tidak ganggu umat Islam. Wajib Anda pilih Kristen yang tidak memusuhi Islam, sudah. Itu untuk di negeri yang mayoritas kafir. Tapi kalau untuk Indonesia yang mayoritas Muslim, wajib
Islam, saudara. Makanya saya ingatkan kepada calon pemimpin Muslim, tahu diri. Kami di umat Islam wajib memilih Anda. Kami di umat Islam wajib memenangkan Anda. Maka itu Anda yang wajib kami pilih, yang wajib kami menangkan. Tahu diri dong. Takwa kepada Allah. Jangan korupsi, jangan jadi penjahat, jangan bikin susah rakyat. Kita kan wajib pilih dia. Dia mesti tahu diri. Jadi pemimpin yang betul-betul memenuhi syarat secara syariat, saudara. Nah ini yang kita ingin ingatkan, saudara. Yang kedua, kita ingin ingatkan kepada partai-partai. Tahu diri. Jangan bikin konflik di tengah masyarakat. Kalau di Bali, silakan kau cari calon gubernur yang Hindu. Kalau di Nusa Tenggara Timur, silakan kau calonkan gubernur yang beragama Kristen. Kalau kau di Manado, silakan cari wali kota yang Kristen, sudah. Ini Jakarta, mayoritas Muslim, 87% Muslim. Jangan kau kasih monyet buat orang Jakarta. Kasih manusia yang benar, calon yang benar, yang punya iman, punya takwa, yang bersih, saudara. Ini dikasih orang kafir, partainya nggak tahu diri. Ini yang kita ingin ingatkan, saudara, tahu diri dong. Oh, di mana dia ingin mencalonkan? Oh, di Jakarta. Jakarta ini dibangun oleh Fathahillah. Fathahillah itu bawa pasukan dari Cirebon, dari Banten, saudara. Serbu Jakarta, Batavia. Dia usir penjajah Portugis, saudara. Begitu Allah kasih kemenangan, luar biasa kemenangan. Nggak ada orang sangka saat itu ada satu kerajaan di Indonesia bisa mengalahkan tentara Portugis. Yang kapal-kapal perangnya begitu banyak. Ribuan tentara dia bawa. Meriam-meriam menghantam Batavia. Dilawan sama Fathahillah, Allah kasih kemenangan. Sebagai tanda rasa syukur kepada Allah, saudara, maka Fathahillah menamakan Batavia Jayakarta. Jaya itu artinya menang, karta itu artinya nyata, kemenangan yang nyata. Dari mana? Dari ayat Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan kemenangan kepada engkau ya Muhammad. Fatham mubina, kemenangan yang nyata. Dari kata fatham mubina, menang, jaya, nyata, karta, dikasih nama Jayakarta. Nah, jadi berarti dulu yang bikin Jakarta ini orang kafir atau orang Islam? Yang ngejajah orang Islam atau kafir? Yang ngejajah orang kafir. Yang merebut Jakarta orang kafir. Yang bawa bom ngancurin Jakarta orang kafir, saudara. Orang Islam yang berjuang, mati syahid melawan jihad, Allah kasih menang. Jangan lupa sejarah. Ini Jayakarta ini didirikan oleh ulama. Yang memerdekakannya adalah ulama. Umurnya sudah 450 tahun lebih. Ini didirikan atas dasar agama Islam. Ini bukan daerah Kristen Jakarta ini. Jangan, ini kan ibu kota. Jadi kalau ibu kota, monyet boleh jadi pemimpin. Jadi mentang-mentang ibu kota, babi boleh jadi gubernur. Enggak begitu, saudara. Ini ibu kota. Silakan beraktivitas. Tapi sejarah jangan dilupakan. Ini umat Islam yang berjuang. Mereka dengan tetesan darah syuhada, nama pun diabadikan sampai saat ini. Kenapa Jayakarta jadi Jakarta? Itu adat Betawi. Orang Betawi ini suka ingkat nama. Nama orang Abdullah jadi Dulo, Muhammad jadi Mamat. Begitu, saudara. Orang Jakarta tuh demen nyingkat nama, saudara. Nama disingkat-singkat. Jayakarta disingkat jadi Jakarta. Sebetulnya namanya Jayakarta. Nah, ini yang saya mengingatkan, saudara. Nah, jadi tahu dirilah, partai-partai tahu diri. Oh, di Jakarta punya sejarah. Oh, Jakarta ini didirikan ulama. Oh, Jakarta ini banyak habaib, banyak kiai.
banyak majelis-majelis zikir, banyak majelis-majelis taklim. Oh, Jakarta ini 87% penduduknya masih beragama Islam. Oh, kalau begitu kami calonkan pemimpin yang beragama Islam. Baik, nomor satunya, nomor duanya kami siapkan yang agama Islam. Tahu diri dong partai. Mentang-mentang partai nggak tahu diri sudah. So enak-enaknya nyalonin orang sudah. Nah, karena itu kepada umat Islam saya minta sekali lagi saudara, ayo mari sama-sama kita memilih pemimpin Islam. Harus memilih pemimpin di luar Islam. Kira-kira jelas tidak? Paham nggak? Kita nggak boleh berantem sesama muslim, nggak boleh. Cuman saya kasih contoh, andai kata lagi berantem kita orang Islam, lagi berantem, tahu-tahu si kafir datang mengambil kesempatan, kurang ajar nih monyet takut. Kita lagi berkelahi saudara, dia mengambil kesempatan, berhenti dulu, gebuk dulu si kafir, udah bonyok nih udah bonyok, berkelahi lagi. Jelas gak? Jelas gak? Jadi kalau kami nggak mau pilih orang kafir sebagai pemimpin, bukan berarti kami setuju dengan muslim yang zalim. Orang Islam yang zalim, saudara, kalau ada pemimpin Islam zalim, wajib diturunkan. Apalagi pemimpin kafir. Kenapa? Karena kekafiran adalah kezaliman yang terbesar. Saya mau tanya, mana dosanya lebih besar, saudara? Zina atau kafir? Membunuh atau kafir? Judi atau kafir? Kafiran itu dosa terbesar. Saudara, Allah nggak bakal ampuni. Kalau orang mati membawa kekafiran, tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang meninggal dunia bawa aneka ragam dosa, selama di hatinya ada iman, saudara, masih ada kesempatan untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi kekafiran sebesar-besarnya dosa, kekafiran sebesar-besarnya kezaliman, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi saya minta tolong sampaikan ke keluarga kita, saudara kita, teman kita, khususnya anak sekolah yang merupakan pemilih pemula. Tidak boleh kita serahkan kepemimpinan kepada orang kafir, saudara. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Sebelum dibacakan doa dan lain sebagainya, mari kita sama-sama baca yaitu kisah 25 Nabi.